Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalkan saya Lesti Purbakti. Saya yang akan memandu acara diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Untuk susunan acara pada saat ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Juanda SPD MM, kemudian pemaparan materi oleh Ibu Betty Rahmawati SPD. Untuk acara selanjutnya, mari kita selenggarakan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah menakdirkan kita untuk bersama-sama berkumpul di ruangan multimedia. Juga salam semoga selalu terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pada hari ini kebetulan ada pemaparan materi yang akan diberikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut oleh Bu Meti, yang mana akan menularkan atau menerapkan atau mentransfer ilmu tentang aksi nyata budaya positif. Untuk itu mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan tentang materi aksi nyata budaya positif tersebut dari calon guru penggerak mudah-mudahan bisa menambah wawasan yang nantinya oleh ibu guru semua bisa diterapkan dari aksi nyata tersebut kepada siswa-siswa. Dan saya harapkan nanti mungkin di angkatan ke-8, 9 atau seterusnya ibu guru semua juga bisa mengikuti menjadi calon-calon guru penggerak yang akhirnya menjadi guru penggerak dan bermanfaat di sekolah kita di SMP 1 Karangpawitan. Rupanya untuk sambutan cukupkan sekian, dan juga kepada Ibu Betty, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut, untuk melaksanakan atau menyampaikan materi-materi yang akan diberikan pada hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, diseminasi ini bertemakan budaya positif sekolah. Bapak Ibu, belajar adalah modal utama sebagai pengajar. Di sini, Ibu akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Di sini Bapak Ibu akan memikirkan kembali kebutuhan dasar apa yang anak-anak perlu kita penuhi. Kita juga akan memikirkan kembali kenapa anak-anak bisa berperilaku menyimpang dan bagaimana kita mencari atau strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak kepada murid. Dalam hal ini akan dituntas oleh Ibu Betty. Materinya akan dikupas selama 40 menit tanpa interupsi, dan saya perlu ingatkan nanti pada sesi akhir ada pertanyaan. Jadi selama Ibu Betty memaparkan materi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan ditulis dulu terlebih dahulu. Untuk itu maka saya persilahkan kepada Ibu Betty. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kedatangannya, atas
sudah meluangkan waktunya atas undangan saya ini. Oke, di sini saya Yanti Rahmawati selaku CGP calon guru penggerak angkatan 7 mendapatkan tugas untuk melakukan aksi nyata yang berupa diseminasi budaya positif. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menyampaikan kembali kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah dengan harapan budaya positif ini bisa tertularkan ke semuanya, walaupun memang ini butuh kerjasama, butuh kolaborasi, butuh satu visi misi gitu supaya budaya positif ini bisa terselenggara dengan baik. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih konsen ya di sini. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Ibu-ibu tahu nggak kalau yang namanya budaya positif kira-kira apa itu ya yang pernah ibu-ibu tahu? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Memberikan salam. Iya tuh, alhamdulillah memberikan salam budaya positif ya. Jadi memang ini budaya salam banyak yang digunakan juga oleh siswa-siswi kita. Ini juga salah satu budaya contoh budaya positif. Banyak sekali budaya positif yang lain selain memberikan salam tentunya ya Ibu Bapak. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Nah, di sini ya. Budaya positif adalah lingkungan positif yang mendukung tumbuh dan terbentuknya karakter-karakter baik pada peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sebagai pribadi atau anggota masyarakat. Jadi di sini ketika kita memiliki sebuah lingkungan yang berbudaya positif, ada harapan bagi siswa kita, bagi kita dalam mendidik anak didik kita ini agar mereka itu tumbuh mempunyai karakter yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka. Tentunya murid-murid kita yang belajar di sini mempunyai keinginan, harapan tinggi ya untuk mencapai cita-citanya. Cita-cita tertinggi mereka adalah keselamatan dan kebahagiaan sehingga mereka pun bisa berperan dalam lingkungan masyarakat nantinya. Itu budaya positif. Di sini budaya positif yang akan saya sampaikan ada beberapa hal dari inti-intinya. Di sini ada teori kontrol bermula dari perubahan paradigma, dilanjutkan dari apa itu disiplin positif dan nilai kebijakan, dan di sini juga kita akan belajar mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini merupakan ruang lingkup yang akan dipelajari dalam budaya positif kali ini. Ya, Ibu Bapak bisa dilihat gambar di sini, ya. Oke, kalau kita mau menyampaikan atau kita mau menerapkan budaya positif, hal pertama yang harus kita samakan persepsinya itu adalah paradigma berpikir kita. Ada kalanya pemikiran kita si A dan si B pasti berbeda, betul apa betul? Iya betul ya. Karena apa? Belum tentu ibu A pengen seperti siswa itu jadi seperti A gitu. Tapi bisa jadi guru B pengen siswa itu bisa jauh lebih baik lagi. Nah, ini perlu adanya persamaan paradigma berpikir kita mengenai budaya positif. Oke Ibu Bapak, di sini ada salah satu kegiatan. Boleh Bapak Ibu angkat tangannya. Iya. Di sini Ibu Bapak boleh saling yang satu, misalkan Bu Imas angkat tangan, Bu Empong yang pengen membuka, atau pakai tangan kanan, tangan kiri ya bagusnya. Mana tangan kanan? Tangan kanan. Oke. Oh berarti Bu Mimin yang mengepalkan, Bu Indah yang berusaha untuk membuka kepala Bu Mimin ya. Bu Ayati juga sama. Bapak berusaha untuk dibuka supaya untuk melihat bagaimana pertahanan Ibu Bapak dalam mempertahankan paradigma, mempertahankan kontrol masing-masing ya. Coba boleh kalau yang tidak punya teman bisa ke belakang. Oh iya. Saat ini seolah-olah ada Ibu Bapak memiliki sebuah keyakinan, sebuah barang berharga dalam kepala mau dibuka sama teman kita. Kira-kira kalau kita teman-teman ini bakal dibuka sama teman kita
Bapak, murid kita itu bukan selembar kertas kosong yang tidak ada apa-apanya, tapi murid kita juga sudah terisi dengan isi itulah. Dia punya paradigma di awal, teori kontrol di awal, dia harus A, dia harus B, sehingga tugas kita bukan untuk menuliskan tapi menebalkan perilaku mereka mengenai budaya positif, ya, mengarahkan, menuntun. Ibarat benih padi, ya, filosofi Ki Dewantara yang mengatakan bahwa murid kita itu seperti benih padi yang kita tanam, nanti tumbuh akan menjadi apa? Padi, ya. Dan dari benih menjadi padi itu tugas kita itu tidak bisa merubah si A jadi bagaimana, justru menuntun tumbuh besarnya padi itu supaya terawat dengan bagus, ya, hasil panennya bagus. Itulah tugas guru, ya, tugas kita sebagai guru. Nah, di sini ini kita lihat ada miskonsepsi dari teori kontrol Dr. William Glasser yang mengatakan, nah, teori kontrol ini yang tadi menjadi pegangan semua orang, termasuk kita sendiri, ya, kita sendiri juga punya teori kontrol. Di sini mengatakan bahwa katanya guru itu bisa mengontrol murid, bisa nggak Bu? Kira-kira bisa nggak? Guru bisa kontrol murid, kira-kira bisa nggak menurut Ibu Bapak? Ibu? Bisa? 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 Bisa atau tidak? Kalau misalkan sekarang si A dari keluarga taruhlah dia mampu segalanya, terus dia datang ke sekolah dengan segala kekayaannya, terus sama ibu bapak, kamu harus begini, kira-kira bakal nurut gak? Mungkin bisa nurut, mungkin bisa tidak, ya belum tentu, atau bisa jadi nurut hanya sementara, nanti besok hari biasa kembali lagi ke sifat awalnya, gitu, ya. Itu jadi sebetulnya konsepsi guru mengontrol murid itu tidak sepenuhnya benar. Satu sisi mungkin itu hanya sifatnya sementara, tapi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang menjadi kepercayaan murid kita ini, ya. Karena setiap murid itu pasti mempunyai nilai kebajikan yang dia sudah tertanam dalam dirinya, ya, gitu, ya. Terus di sini juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Ibu bapak sering ingatin anak-anak di kelas, sering, ya, betapa kita suka gugur-gugurkannya sama anak bahwa anak-anak coba perhatikan, ya, atribut segala macam di kelas, jangan ribut segala macam. Tetapi itu bisa jadi pada saat pelajaran kita, betul apa betul? Betul. Di saat ganti pelajaran, beda lagi gurunya, biasa lagi gitu, ya. Ya itulah yang terjadi, penguatan positif, efektif dan bermartabat, tapi bisa jadi hanya sementara. Yang perlu di sini yang ditekankan itu kita lihat ke teori kontrol anaknya, ya. Yang ketiga, lihat ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar nggak? Kamu datang terlambat lagi. Kapan kamu mau benernya, gitu, ya? Nah, kira-kira murid senang nggak gitu, ya? Tidak, ya. Tapi seolah-olah ketika ibu bapak ngomong seperti itu, bicara seperti itu, seolah-olah kita lagi membetulkan nih karakter anak yang salah. Tetapi pada kenyataannya anak-anak tersudutkan. Betapa anak merasa dirinya, oh ternyata saya salah, ya. Ternyata saya nggak ada benarnya, ya. Nah, seperti itu. Kadang ada, ya. Mungkin kita juga kadang kelepasan atau bagaimana, ya, emosi kita tidak terkendali. Kadang pernah gitu, ya, terucap hal-hal yang membuat anak itu menjadi merungkut, gitu, itu merasa bersalah. Oh ternyata saya dikritik sama guru nih kayak begini, berarti saya benar, ya, saya dicapnya seperti ini. Seolah dia melabel diri sendiri bahwa dia orang yang tidak bisa, gitu, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa guru maksa? Tapi pernahkah ibu guru mau mengatakan bahwa anak-anak kerjain PR, ya? Pernah nggak? Seandainya anak kerjain tugas, kira-kira ibu guru gimana? Marah. Kira-kira ada nggak tindakan dari guru terhadap anak yang tidak mengerjakan tugas? Ada, ya. Apa tindakannya? Pasti itu bisa membuat anak itu shock. Kalau misalkan anaknya merasa
sudah biasa gitu ya, ini beragam. Tetapi memang betul orang dewasa seperti kita bisa membuat anak itu harus menjadi ini. Tapi ibu bapak, ibu-ibu bisa dibayangkan ketika anak kita paksa terus tanpa anak ada kesadarannya, kira-kira tugas yang diberikan itu akan sesuai dengan kesadarannya dilakukan atau memang yang penting mah ibu guru gak marah gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Iya, terpaksa. Jadi tidak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, apalagi kalau untuk ya lebih berproses lebih jauh lagi. Nah, di sini ada sebuah paradigma yang dikatakan oleh Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ibu bapak, murid kita adalah manusia yang punya keinginan, manusia yang mempunyai harapan, manusia yang mempunyai cita-cita. Jadi ketika kita ingin menerapkan sebuah budaya positif, sebetulnya hal yang pertama itu adalah ibda binafsi, ya. Kita mulai dari diri kita, keteladanan kita, contoh uswah. Jadi murid kita itu nggak mungkin akan tertanam nilai kebajikannya, keinginan untuk menjadi lebih baiknya apabila tidak dikasih contoh sama kita, ya. Setelah kita menjadi uswah, menjadi teladan, baru kita mulai apa sih rencana kita. Kita ingin membentuk anak seperti A, B, C. Tentulah perlu langkah-langkah yang langkah-langkah yang memang benar-benar menuju ke arah harapan kita, yaitu kita harus merubah kerangka acuan. Kerangka acuan ini jadi kita bisa menganggap bahwa murid kita memang bukan orang yang bisa gimana sama kita, tapi kita arahkan, kita mengerti perkembangan anak pada usia anak SMP. Misalkan banyak yang suka melawan atau anak itu ada yang kurang kadang ya murid-murid kita tuh pengennya didengerin juga gitu ya. Nah, ada kalanya memang kita harus bisa memposisikan diri di mana kita harus berada. Nah, terus di sini ibu bapak, dari teori kontrol ini adanya perubahan paradigma dari mulai stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Tadi ketika bapak ibu saling pegangan bapak membuka pegangan tangan, ibu bapak harus berusaha. Tapi di situ ada teori kontrol. Berarti kita tidak bisa dibuka ketika barang berharga di sini memang dipertahankan oleh orang tersebut. Jadi yang tadinya kita mencoba bahwa mengubah orang, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita merubah murid kita supaya menurut apa yang kita katakan. Sering kan kita melakukan hal itu, tapi ternyata kita mestinya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami dulu dunia remaja, kita memahami dulu dunia anak-anak. Baru ketika kita bisa paham dunia anak-anak bisa mengerti apa yang kita lakukan, apa yang menjadi pandangan kita. Terus di sini perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Pernahkah Bapak Ibu melihat bahwa ada anak yang suka melakukan kesalahan di kelas? Sering ya, misalkan jahil, apalagi kira-kira kesalahan anak di kelas? Membuli anak ya dengan nama orang tua. Itu kalau kita lihat, anak kita kenapa ya suka membuli? Nah, kalau kita berpikir, misalkan anjas, membuli rencana gitu ya. Nah, jadi ketika kita menghukum anak tersebut, itu sebetulnya bukan pandangan yang bagus, ya, bukan tindakan yang bagus. Tetapi kita berusaha memahami kenapa si A atau anjas tadi itu membuli temannya. Berarti kita tahu, bisa jadi si Anjas itu membuli karena dia pengen diperhatikan. Iya, dia bisa jadi Anjas itu memang kurang perhatian. Disitulah perlunya kita mengontrol ya. Di sini berubah dari stimulus respon menjadi dari kontrol. Terus juga begini, saya bisa mengontrol orang lain. Kadang guru bisa mengatakan begitu ya. Pokoknya guru bisa membuat si anak harus begini, harus dia. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid kita sendiri ya. Yang bisa kita
lakukan hanya mengarahkan. Yang bisa kita lakukan hanya menuntun anak-anak kita supaya anak tidak salah arah. Terus di sini kadang ketika pemaksaan ada, pemaksaan ada pada saat bujukan suka gagal ya. Ibu pernah membujuk ibu anak-anak, ya anak-anak ya ikut ya soleh, ibadah, sholat yang rajin. Tapi nyatanya anaknya begitu lagi, tiap hari begitu lagi. Jadi kadang ada kalanya ya kita suka ada kesel juga sama murid. Bagaimana caranya? Ya udah paksa aja bikin aturan. Kamu harus ikutin apa yang kamu mau gitu ya. Nah paksaan itu juga merupakan stimulus respon ya. Dan itu tidak baik sebetulnya ya. Tapi langkah yang paling bagus adalah berkolaborasi, konsensus dan ciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tanya anak kita, ya, kita kerjasama dengan anak kita. Kenapa kok nggak sholat terus? Itu kenapa nggak sholat subuh? Itu apa sih yang menjadi kendala gitu ya? Ada nggak sih kemauan kamu untuk sholat? Terus bagaimana cara kamu biar kamu nggak terlambat bangun seperti itu? Jadi di sini anak diberikan pemikiran supaya anak bisa mencari solusinya sendiri gitu ya di teori kontrol ini. Dan dalam stimulus respon di sini ada model berpikir menang atau kalah. Ketika misalkan si A menang dalam sebuah prestasi, yang lain dianggapnya kalah. Nah di sini kita harus beranggapan bahwa siswa kita harus melakukan tindakan juga berpikir untuk menang dan menang. Jadi tidak semuanya hal negatif itu dianggap salah ataupun kalah ya, tapi harus diusahakan karena orang yang bersalah pun ketika dibenarkan mereka juga bisa berpikir dan mereka bisa merubah sikap dan karakternya ya. Itu ibu bapak. Nah inilah ketika dari teori kontrol itu erat kaitannya dengan disiplin. Jadi ketika orang bisa mengontrol, diharapkan bisa ada self disiplin kalau kata kayak Ki Hajar Dewantara. Karena disiplin itu bukan berarti anak harus patuh, tapi patuh yang sesuai aturan yang kita tetapkan. Tapi yang diharapkan adalah patuh yang memang dirinya sudah meyakini dalam dirinya sendiri. Mereka harus self disiplin. Jadi di sini mereka mendisiplinkan diri, bukan didisiplinkan oleh orang lain. Itu harapannya ya. Dan ibu bapak memang betul, apalagi kalau anak-anak kita yang lagi remaja ya, masa-masanya berontak. Jadi kalau semakin banyak aturan, semakin anak itu dipaksakan sesuai dengan apa yang kita mau, anak itu bukannya nurut tapi malah memberontak. Tapi kalau kita tanya, yuk maunya apa, di kelas kita biar nyaman, kita buat suasana bagaimana gitu. Ketika anak ditanya pendapatnya, anak mengungkapkan apa yang dia harapkan dan dibuatlah nanti satu kesepakatan, insya Allah itu juga akan timbullah self disiplin ya, disiplin pribadi yang melekat. Ini tujuan disiplin positif ini, satu untuk memotivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Karena orang yang disiplin itu pasti bukan karena orang lain, tapi dia semata-mata menghargai dirinya sendiri ya. Dan kita bisa lihat seseorang yang misalkan dia bisa memotivasi diri, dia pasti benar-benar menghargai. Terus mereka juga orang-orang yang disiplin pasti berperilaku baik ya. Terus di sini orang yang disiplin positif juga menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Nah, ibu bapak, untuk mencapai disiplin positif, ternyata disitulah tertanam nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Bisa jadi mereka sudah memilikinya dan dimulai dari pendidikan awal di keluarga, dari ibunya yang suka mengingatkan mereka, memberikan pemahaman, dan ditambah lagi dari lingkungannya. Begitu pun kita di sini. Karena nilai kebajikan universal ini adalah satu, perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Fraser. Terus di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan di sini Diana Dawson mengatakan bahwa kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan diri ya untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Nah, ini beberapa contoh
kita gaung-gaungkan dalam kurikulum Merdeka itu dengan profil pelajar Pancasila ya ibu-ibu. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini salah satu yang digaung-gaungkan dari kurikulum Merdeka ini mengenai profil pelajar Pancasila, dan ini menjadi salah satu nilai kebajikan yang kita junjung tinggi dalam mencapai pembelajaran pelajar merdeka. Ya. Terus ini contoh-contohnya ya, nilai-nilai kebajikan yang diutarakan beberapa ahli. Ya. Nah di sini juga ada, nih ada peduli, kebersihan, komitmen, kreatif, kedermawanan, bersahaja, berprinsip, toleransi, percaya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang mesti ditumbuhkan dalam diri peserta didik atau murid-murid kita. Nah, ini ibu bapak, jadi intinya nilai kebajikan ini untuk membangun motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Jadi tidak bisa diingatkan hanya satu kali, tapi harus ribuan kali. Mungkinnya setiap kita masuk ke kelas, setiap kita ketemu dengan siswa kita selalu ingatkan, karena nilai kebajikan ini dilihat dari proses pembelajaran ya, bukan dari hasil ya, tapi terus kita gaungkan pada saat kita belajar dalam proses pembelajaran. Di sini setiap orang tadi disampaikan bahwa disiplin budaya positif salah satunya akan membahas mengenai teori motivasi. Teori motivasi di sini teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ibu-ibu pernah lihat anak yang ke sekolah benar-benar kelihatan terlambat, tapi dia berusaha berjuang untuk cepat datang tepat waktu. Ada nggak? Ada ya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka tuh udah telat, tapi supaya tidak dihukum sama guru atau tidak ditutup sama pasar, jadi rusuh lari-lari sampai gitu ya. Nah, kenapa? Berarti mereka teori motivasinya ketika mereka mau sekolah, mereka mepet-mepet datang ke sekolah ya jam-jam ini, tapi mereka masih ada usaha ya, anak-anak kita masih ada usaha untuk berusaha maksimal supaya apa? Dia tidak kena hukuman ya, dia tidak kena teguran. Yang kedua, kadang orang melakukan sesuatu ingin mendapat imbalan. Nah, ibu-ibu pernah istilahnya ngorok putra pernah ya, gimana caranya biar anak kita nurut sama kita bujuk kayu, Neng, kalau nanti kamu juara 1 nanti sama mama dikasih ya hadiah. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya. Berhasil nggak? Berhasil. Apakah untuk kamu dapat jangka waktu yang lama? Coba kalau sama murid, kira-kira mau nggak disuruh sama ibu begini-begini, nanti kamu dikasih nilai bagus gitu ya. Pernah nggak kayak gitu ya? Nah, nggak juga bagus berarti. Kadang anak-anak kita atau mungkin kita sendiri pernah merasakan posisi seperti itu. Kita melakukan sesuatu, ternyata pengen ada imbalan bisa berupa apapun ya, bisa nilai yang tinggi kalau murid, bisa hadiah, apapun bisa penghargaan gitu. Yang semuanya itu merupakan teori motivasi kita. Kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari orang lain gitu ya. Nah seperti itu. Terus ada juga teori motivasi ketika kita melakukan sesuatu, kita menginginkan untuk menghargai diri kita. Ternyata kita melakukan A bukan pengen dinilai sama kepala sekolah, kita melakukan B bukan pengen dinilai sama wakasek kurikulum ya, tapi apa yang kita lakukan seperti kita ngajar tepat waktu ya, ada di kelas itu insya Allah ibu-ibu melakukannya untuk menghargai diri sendiri. Betul ya ibu-ibu ya, karena memang fungsi dan tugas kita sebagai pengajar, makanya kita masuk ke kelas juga dalam rangka motivasi mendorong diri kita untuk menghargai diri sendiri. Ini teori motivasi perilaku. Ibu bisa lihat arah di sini. Ketika menghindari ketidaknyamanan, yang ada itu motivasinya eksternal dari luar. Kalau seandainya tidak ada hukuman, bisa jadi anak bakal telat terus datang ke sekolah. Betul apa betul? Betul ya. Terus ketika misalkan anak yang bisa mempresentasikan atau yang bisa jawab nanti dikasih hadiah sama guru gitu ya. Ternyata ketika anak
ya ini motivasi eksternal dari luar. Kalau tidak ada kita, anak itu nggak mungkin berusaha mengejar gitu ya prestasinya. Nah, tapi di sini untuk menghargai diri sendiri ketika anak berusaha tampil maksimal, berusaha jauh lebih baik, berbuat yang terbaik yang bisa dia lakukan, itulah dia benar-benar menghargai diri sendiri dan itu muncul dari motivasi internal dia ya. Itu teori motivasi, mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya namanya prinsip ya. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara lagi digaung-gaungkan kurikulum merdeka ya, belajar merdeka belajar, dalam artian kita ini menuntun anak-anak didik kita untuk menjadi apa yang mereka mau. Sebetulnya kita mengarahkan minat bakatnya, kita mengarahkan sesuai dengan kapasitas. Jadi kita gali potensi anak-anak didik kita yang suka seninya, yang suka eksaknya, yang suka seni budayanya, yang suka sejarahnya, IPS-nya. Tidak bisa anak itu harus bisa semuanya ya. Nah, itulah merdeka belajar di sini. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri dengan harapan ketika kita membelajarkan anak-anak dibuat pembelajaran yang berpusat pada murid, kita bebaskan anak-anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan RPP yang kita rancang. Anak-anak bisa melakukan tindakan yang sesuai yang mereka inginkan dan dengan harapan nanti bisa tercapai tujuan pembelajaran walaupun memang bakal berbeda-beda dan hasilnya pun akan berbeda-beda ya sesuai dengan minat bakatnya. Ini merdeka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ibu bapak, tadi budaya positif itu ketika kita sudah merubah paradigma, ketika kita tahu teori kontrol, ketika kita tahu bagaimana teori motivasi seseorang untuk merubah atau melakukan budaya positif, kita harus ingat juga di sini ada namanya hukuman konsekuensi restitusi. Ini adalah salah satu langkah bagi bapak ibu untuk melakukan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini kita pernah kan dalam pembelajaran ataupun di sekolah kita ini melakukan hukuman. Saya sendiri juga pernah ya melakukannya. Konsekuensinya juga pernah kita buat kesepakatan sama anak. Terus anak-anak juga sudah melakukan konsekuensinya, begitu pun restitusi. Mungkin ini hal yang baru kalau restitusi ya. Ibu bapak jadi belum familiar banget. Untuk hukuman di sini biasanya kalau hukuman anak-anak senang nggak ya kira-kira dihukum? Tidak ya. Di sini hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba dan bersifat satu arah berupa fisik. Contohnya apa? Anak nggak mengerjakan tugas. Hei, misalkan Arga, sini kenapa kamu nggak mengerjakan tugas? Nanti kalau kamu nggak mengerjakan tugas, ibu hukum ya. Lari keliling 10 kali di lapangan. Nah, pernah ada nggak ya kayak gitu? Nah, kira-kira antara lari dengan mengerjakan tugas ada hubungannya nggak bu? Tidak ya. Mungkin satu sisi si anak, Bu Meti guru saya harus keliling lapangan gitu ya, pada sampai capek gitu ya. Satu sisi mungkin anak murid ikutin dan biar ibunya senang ya, ibu gurunya senang, pembantunya senang. Lari keliling udah gitu, udah tercapai. Jadi kalau kita menghukum anak, bisa jadi anak itu mau ngikutin apa yang kita mau, tapi efeknya anak bakal dendam nggak bu? Dendam sama kita. Pokoknya mah belum belajar sama pemerintah kayak begini ya pasti dihukum. Jadi anak bayangannya kalau mau belajar sama kita, oh siap-siap pasti bakal dihukum kalau kita nggak ngerjain gitu ya. Terus kalau konsekuensi biasanya ini diberlakukan pada saat kita bikin kesepakatan di awal. Mungkin ibu-ibu juga pernah ya melakukan kontrak belajar. Bagaimana kita menerapkan bahwa penilaian pembelajaran kita meliputi apa saja, apa yang harus kita lakukan pada saat pembelajaran sama kita, terus juga mengenai tugas, mengenai apapun proses pembelajaran yang kita harapkan keaktifan anak itu kan disepakati di awal ya dalam kontrak belajar kita. Nah, ketika kontrak belajar sudah disepakati, anak-anak itu sudah tahu, oh kalau Bu Meti mah nggak suka kalau misalkan tugas nggak dikerjakan berarti saya harus ngerjain yang lain apa gitu ya. Nah itu ketika disepakati di awal, jadi anak berpikir kalau saya melanggar saya sudah tahu jawabannya, saya harus melakukan B atau saya harus melakukan C gitu ya. Itu
konsekuensi. Tetapi kalau kita lihat di sini tetap hukum, kalau dengan hukuman anak nyaman nggak? Enggak. Dengan konsekuensi seperti anak nyaman nggak? Harus nyaman nggak? Harus diterima ya. Tapi kira-kira anak nyaman nggak dengan konsekuensi yang sudah dibuat bersama-sama? Ya, belum tentu nyaman ya. Kalau nyaman itu mungkin orang yang tidak melanggar, alhamdulillah nyaman ya. Tapi orang yang melanggar itu terus tidak nyaman itu ya. Ibu bapak kalau misalkan di sini melihat di lembaran di depan ibu bapak, nah ada tulisan, ada kasus mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada di meja sebagian. Kira-kira menurut ibu bapak, kita lihat ya di sini. Nah, mohon maaf ya nggak langsung ke untuk mengetahui bagaimana latihan untuk menentukan mana hukuman, mana konsekuensi. Kita lihat ini perbedaannya ya. Bisa ibu lihat di sebagian meja yang sudah saya letakkan di situ. Enggak ada, yang enggak ada boleh lihat di layar. Di sini ada hukuman atau konsekuensi ya. Ibu bapak boleh jawab ya. Mencatat 1000 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Iya. Sip, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya, pintar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena dia habis ini harus dibersihkan lagi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi apa? Oh kata Bu iya konsekuensi, kata Bu yang lain hukuman. Kenapa itu bilang konsekuensi? Jadi bedanya hukuman sama konsekuensi gimana Bu? Nanya lagi, adakah hukumannya push up dengan masker? Iya. Hukuman apa konsekuensi? Yakin? Karena ada korelasinya dengan masker. Iya, nggak ada korelasinya dengan masker. Coba ibu lihat nih, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ada nggak hukumannya? Ada, karena kita yang melakukan dan kita sendiri yang harus membersihkannya. Itu konsekuensi, ada hukumannya ya. Nah, coba lihat lagi di sini, berjemur, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada hukumannya? Ada ya. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ada korelasinya enggak? Tidak ada. Ya, betul hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan konsekuensinya. Karena sepatu, karena tidak menggunakan sepatu. Iya betul ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya betul. Terus ada lagi ya Bapak Ibu, di sini kehilangan 10 menit jam istirahat. Kehilangan mana kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kehilangan 10 menit yang ya konsekuensi.
Terus duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kemana konsekuensi? Ayo, ada hubungannya enggak? Hah? Tidak diizinkan. Terus cemik dipikir menuju istirahat mah tong main konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Saya keren sih karena ada gunanya dengan PJOK ya. Iya, membersihkan WC sekolah kamu menggunakan pensil teman-teman. Iya, tepuk tangan ibu-ibu berarti sudah bisa membedakan ya yang namanya konsekuensi dan hukuman. Oke, ibu-ibu mudah-mudahan ibu mesti stand masih ya. Oke. Ya, ini ya. Ada kalanya hukuman itu bukan berupa hal negatif. Ada kalanya hukuman itu berupa penghargaan. Contohnya gini, setiap akhir tahun kita suka membacakan bahwa pengumuman siswa terbaik, juara umum, terus mendapat hadiah. Nah, ada kalanya ketika diberikan hadiah di depan siswa-siswi yang banyak, memberikan sebuah hukuman kepada yang lain untuk yang bersangkutan mungkin itu suatu situasi yang menyenangkan bagi siswa yang mendapat juara umum. Tapi di sisi lain siswa yang tidak mendapat apalagi siswa yang biasanya suka dapat gak dapat, kecewa berat nggak? Sangat kecewa gitu ya. Dan memang di sini dikatakan bahwa dihukum oleh penghargaan satu sisi bisa membuat orang lain senang, tapi di sisi lain membuat teman-temannya merasa terhukum. Oh, cuma dia yang dapat penghargaan, kita mah enggak. Oh, berarti kita mah bukan termasuk orang-orang yang hebat. Berarti kita bukan termasuk orang yang pintar gitu ya. Nah, di sini makanya nih, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena apa? Ini seolah-olah mendapat sebuah pilihan. Oh, berarti kalau kita bisa tidak terlambat, kita nggak bakal dapat reward nih. Nah, jadi kan mereka melakukan suatu aturannya karena ibarat tadi ya. Jadi ini motivasinya ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik dan tidak akan bertahan lama ya. Terus di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika kita bukan hanya pembelajaran di secara umum, ketika kita di kelas saja, ketika kita suka mempersilahkan atau kita selalu fokus terhadap anak-anak yang pintar, yang bisa ya, betul apa betul? Yang aktif ya, yang menonjol di kelas, selalu kita kasih respon positif. Pokoknya hebat kamu keren, potensi kamu bagus. Nah, ternyata apapun yang kita ungkapkan pada saat itu bisa membuat siswa lain merasa iri, merasa ingin kita sudutkan. Wah, ternyata dan sedang pada tahu pasti si A lagi yang disuruh sama ibu guru teh, pasti si A lagi yang bisa jawab teh. Apalagi pelajaran matematika mungkin ya, yang eksak kan anaknya udah ketakutan duluan, udah biasa. Pokoknya kalau ada pelajaran pemimpin pasti katanya pasti ujian terus yang bisa gitu ya. Nah, mungkin seperti itu persepsi anak akan terskema dengan tersendiri bahwa ketika ini juga persen disebut orang-orang itu juga karena gurunya selalu memberikan respon positif terhadap orang yang menonjol itu. Coba kalau kita balikin sama orang-orang yang nggak bisa, apalagi yang notabene ya kata kutip yang suka bikin ulah gitu ya, boro-boro pengen dilirik ya ibu daripada saling bikin penyakit kita tambah stres, udah cuek bebek aja. Ternyata itu nggak bagus juga ya.
harapan kita, butuh pujian dari kita, dari hal-hal yang terbaik yang mereka lakukan, betul? Karena kita tidak bisa menyamakan usaha dari beberapa anak diri kita. Ketika Yazid misalnya cuma baca, kita acukan jempol hebat Yazid, padahal dia nggak bisa untuk presentasi di depan. Nggak apa-apa deh, yang penting kamu bisa baca juga, oke, bagus. Nah, ketika ada respon dari guru tersebut, itu luar biasa bagi anak. Dan biasanya keesokan harinya anak itu, Bu, aku udah bisa baca, Bu, aku udah bisa baca ini, bisa baca ini lagi. Jadi soal pengen ditanggapi sama kita terus ya, dan itu membuat percaya dirinya tuh makin meningkat ya. Itu ada kalanya penghargaan memang harus dalam proses itu tidak harus rata gitu Pak, dalam pada intinya ya. Kita tidak boleh menspesialkan seseorang dalam pembelajaran. Kita harus menyamakan ya anak itu sama perlakuannya di mata kita. Kita tidak boleh spesial terhadap orang yang hebat, tidak spesial terhadap orang yang biasa-biasa. Apalagi yang misalnya gitu ya. Justru kalau yang misalnya itu terus kita akan insya Allah ya akan tambah muncul kehebatannya. Ya. Terus di sini ada loh dampak penghargaan bagi anak didik kita. Apa dampaknya tuh? Satu, ini kalau dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang juga ada pengaruhnya. Ketika kita biasa masih ribut, dan saya juga suka ya, tapi memang suka ada pertanyaan, atau gimana? Wah, sebagai respon kita sama orang yang hebat, anak yang hebat. Pernah Bu, saya juga memberikan hadiah secara diam-diam tanpa harus diketahui teman-teman yang lain. Jadi ketika misalkan si anaknya ngambil rapot ya dulu kasih aja gitu ya, walaupun tidak terlihat mah kalau jajannya masuk gitu ya istilah nama. Jadi jangan diperlihatkan kepada siswa yang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan dua yang terpisah, karena ketika diumumkan apalagi di foto-foto seolah anaknya yang lain merasa terus penghargaan kita efektif. Betul sih, ketika kita ngasih sesuatu sama anak, kalau misalkan tidak merata itu ibu mau spesialnya sama anak-anak yang pintar doang gitu ya, nggak spesial dong saya di mata ibu ini gitu kan. Nah itu juga jadi nggak efektif juga bagi orang yang dapat pun merasa ini yang dapat cuek aja nanti biasa lagi gitu. Kalau dia tertantang untuk berprestasi terus mungkin dia akan terus bagus, tapi ada kalanya ketika anak mendapatkan hal-hal baru atau hal lain dari lingkungan sekitarnya bisa terpengaruh, penghargaan itu nggak efektif ya. Penghargaan bisa merusak hubungan, betul nggak ya? Bisa nggak ya kira-kira penghargaan bisa merusak hubungan? Nah, apa hubungannya antara dia dengan merusak hubungan gitu ya? Contohnya, Bu Iya sama Bu Mimin berteman baik. Bu Iya dapat terima dari bapak kepala, datangnya hadirnya tepat waktu terus gitu ya. Tadinya sampai padahal Bu Mimin juga nggak kalah rajinnya. Ternyata bapak kenapa ya? Pak Jiwan datang ngeliatnya kok biaya aja. Jadi komentarnya seometan sama biaya. Udah nggak mau deketan lagi biasa. Nah mungkin hal-hal seperti itu, tapi insya Allah ibu-ibu maka ya kita mengajar sesuai dengan tugas kita kewajibannya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, karena dengan penghargaan ini membuat orang lain juga tidak semangat untuk meraih penghargaan. Apalagi bagi anak yang sudah terpuruk dalam mungkin jadi kayak mungkin jadi kedua, betul nggak? Nah terus juga penghargaan menurunkan kualitas. Ketika anak biasa ranking 1, ketika anak berusaha setelah biasa ranking 2, kadang ketika dikasih penghargaan, dasar pada di kelas dia mah biasa nanti bakal saya terus yang jadi juara. Jadi cuek, padahal banyak hal yang harus ditingkatkan kualitasnya. Terus juga mematikan kreativitas penghargaan itu. Jadi banyak sekali penghargaan juga menghukum bagi orang yang yang ada di teman-temannya. Terus juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi belajarnya karena penghargaan, karena pengen dapat hadiah, karena pengen jadi juara 1, karena pengen nilai yang bagus. Makanya ketika kita mendalami melaksanakan proses pembelajaran, anak-anak lebih baiknya ditekankan kepada yuk anak-anak apa yang bisa kita ambil hikmahnya dalam pembelajaran ini. Jangan sampai anak dituntut untuk nilai bagus ibu-ibu ya, karena nilai itu tidak
sebuah karakter ya. Memang nilai bagus salah satu ciri berprestasi, tapi nilai bukan segalanya untuk menentukan anak menjadi orang yang berkualitas di masa depannya. Betul? Iya. Itu untuk dampak. Nah, yang ketiga tadi dari hukuman motivasi, hukuman, penghargaan, ada juga restitusi. Ini adalah salah satu kondisi ketika kita menghadapi anak yang tidak baik atau anak yang melakukan kesalahan, kita berusaha untuk menjadi posisi manajer. Yang namanya manajer berarti mengelola ya, mengelola apa? Apa di sini? Di sini bisa kita lihat. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusinya adalah salah satu langkah dalam penyelesaian masalah. Ketika murid membuat melanggar aturan, ketika murid berbuat sesuatu yang tidak baik, langkah restitusi yang bisa kita lakukan. Posisi kita bukan penghukum, posisi kita itu sebagai manajer. Kita tanya anak didik kita, kenapa mereka itu bisa melakukan kesalahan? Apa alasannya? Kita berusaha memahami kenapa bisa pasti mereka kan melakukan kesalahannya ada tujuannya. Jadi kita memahami tujuan mereka melakukan hal itu, terus juga kita tarik pemahaman mereka supaya mereka bisa menentukan solusi terbaik agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Seperti itu. Jadi anak-anak itu seolah-olah posisinya dihargai sama kita. Kita nggak dapat anak yang sama nggak dukung sama kita, tapi kita tanya. Terus kita lihat di sini restitusi bukan hanya terhadap siswa yang bersalah saja, tetapi juga menangani juga bagi korban yang menjadi korban dari si pembuat masalah ya. Oke, itu restitusi. Nah, tujuannya adalah ini menanamkan disiplin positif juga, terus ya untuk membimbing, dan ini penerapannya juga di lingkungan ya. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu kalau hukum anak biasanya hasil suka nyakitin kan? Pasti ya, nyakitin hati anak ketika apalagi kita terlontar kata-kata yang negatif terhadap anak. Anaknya pasti seolah-olah merasa bersalah ya. Terus juga di sini sesuatu harus terjadi. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, si anak diberikan pilihan, boleh memilih A, B, atau C menurut pikiran dia yang sesuai dengan pemikiran positif dia. Terus ketika ada hukuman, di sini pasti gak nyaman sama anak ya, karena anak dihukum sama kita, dia dipermalukan pasti gak nyaman. Terus di sini juga kalau konsekuensi, satu sisi ketika disepakati tetap nyaman sih nyaman, tapi yang pasti adalah sisi-sisi dari sanubarinya yang merasa tidak nyaman. Terus menguatkan untuk murid jangka panjangnya untuk restitusi. Karena apa? Si murid itu jadi ingat, saya pernah ditamanin sama Bu Iis harus berbuat yang lebih baik gara-gara terlambat ke kelas. Terus kalau hukuman ya, murid itu akan tersakiti. Murid hanya dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi di sini mendapatkan penguatan ya. Terus di sini untuk perilaku ketika kita menghukum ini seolah-olah anak-anak tuh pasif gitu ya. Jadi sesuai apa yang kita mau anaknya gitu, maka menuruti kayak robot, kamu begini pasti gini, pas kamu harus baik pasti gitu. Tapi kalau konsekuensi sini penguatannya hanya jangka waktu pendek. Kalau restitusi justru di sini anak-anak bisa memecahkan masalah. Terus kalau biasanya di sini ada korban ya. Kalau hukuman biasanya korban mendapatkan keadilan, senang gitu. Oh si Anda dihukum, senang ya korbannya ada dihukum. Tapi sisi lain kalau lihat konsekuensi, kita melihat posisi yang berbuat salahnya, sementara korbannya cek-cek aja. Nah sementara kalau restitusi, korban itu benar-benar ditangani. Jadi apa nih supaya si korban tidak merasa tersakiti ya. Nah banyak hal yang lainnya lagi ya ini Bapak. Nah, terus ini ciri-cirinya. Nah restitusi itu menebus kesalahan ya, bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan.
Restitusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawar menawar sama murid ya, bagusnya gimana nih? Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar dari sesuatu. Terus restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi murid yang salah pun tidak merasa disudutkan karena dia sudah bisa melakukan mempunyai solusi dan bisa menyelesaikan masalahnya itu, dan dia pun bersikap positif terhadap korbannya juga ya, dan diterima di kelompoknya sendiri. Nah ini ketika kita melakukan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan, yang kedua menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ibu bapak, di sini untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah perlu adanya kesepakatan yang disepakati bersama. Bagusnya sih kita mempunyai kesepakatan sekolah ya, yang berupa keyakinan sekolah. Jadi di sini untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita junjung tinggi di sekolah ini. Jadi ketika kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi di sekolah ini, maka akan terciptalah lingkungan budaya positif. Nah, di sini juga kenapa sih perlu adanya keyakinan kelas? Beda nggak dengan peraturan kelas? Beda ya. Kalau peraturan kelas apa ya? Anak hadir tepat waktu, gitu ya. Terus siswa harus memakai atribut yang lengkap seragam. Terus apa ya? Nah, banyak. Tapi kalau keyakinan ini lebih kepada pernyataan positif, universal, dan junjung nilai kebajikan ya, ibu bapak. Dan keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah itu tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 atau sampai 7, tapi bisa dijunjung tinggi dan disepakati bersama ya. Terus juga di sini hasil keyakinan kelas ini dibuat dari kesepakatan bersama, disetujui, ditandatangani bersama. Saya udah uji coba di kelas 8D dan mudah-mudahan ini juga bisa berlanjut karena keyakinan kelas tanpa adanya kontinuitas untuk diingatkan itu nggak ada gunanya. Jadi keyakinan kelas itu harus terus diingatkan ya, karena harus ditinjau terus dari waktu ke waktu. Ini yang kita harapkan. Mau bermula dari peraturan yang diharapkan ya, terus dibuatlah jadi keyakinan kelas. Ketika semua kita bayangkan saja semua kelas mempunyai keyakinan kelas, maka akan terciptalah lingkungan yang positif, dan lingkungan positif merupakan salah satu budaya positif yang kita terapkan di sini. Bisa dilihat ibu bapak di sini, yang mana keyakinan, yang mana kesepakatan. Yang hijau apa yang putih? Coba di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus ada juga sih menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini yang sudah disepakati di kelas. Di sini juga ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira, tadi kan yang namanya keyakinan itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Kira-kira yang hijau atau yang putih keyakinan? Kan? Yuk, pintar Bu Imas. Yang putih, betul. Kenapa Bu Imas bisa menganggap yang putih sebagai keyakinan kelas? Kalimatnya bagaimana mengandung nilai kebajikan. Betul itu. Jadi ibu di sini yang namanya keyakinan kelas itu menjunjung nilai kebajikan, saling menyayangi. Ketika anak-anak ada yang suka membuli, ingat ya, kamu saya nggak sama teman kamu gitu. Jadi yang kita ingatkan selalu yang hal positifnya. Walaupun memang pengennya Maya tidak membuli teman gitu ya, tidak mencoret-coret, tapi itu semua aturan itu berbeda dengan keyakinan. Tapi kalau keyakinan mah muncul ya, dimunculkan nilai-nilai positifnya. Kebayang ibu bapak ya, ini saling menyayangi, semangat belajar, dan peduli terhadap teman. Jadi kita tidak mesti banyak-banyak tapi mencakup. Jadi kalau ketika anak-anak
ada yang melanggar, ingatkan keyakinan kelasnya, ya. Terus di sini bisa dilihat apa di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu harapan ya, aturan misalkan ke teman-teman. Di sini nilai keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Oh iya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh, menghormati, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Oh, ini menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, berganda atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu juga sama ya. Nah, itu peraturan dan keyakinan kelas. Oke, ini prosedurnya bisa nanti dilihat ya, intinya mah disepakati bareng-bareng. Nah, terus ini contoh keyakinan. Nah, ini juga untuk pendalaman dalam artian banyak kegiatan mencakup tentang hormat. Banyak yang kegiatan baik itu hormat itu bukan hanya dari murid tapi dari guru juga ya. Terus juga di sini, nah ternyata ibu bapak semua yang kita lakukan itu pasti punya dasar ya. Ibu bapak di depan ibu bapak juga ada contoh apa kebutuhan, macam-macam kebutuhan di sini. Jadi setiap manusia ini hidup pasti harus memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana manusia harus makan, harus minum, ya. Dan ketika itu tidak dipenuhi maka dia tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada kalanya kasih sayang itu memang tidak didapatkan oleh anak didik kita di rumahnya. Jadi bapak caper ya di sekolah. Dan itu harus kita pahami. Maka kitalah sebagai orang tua di sekolah yang harus memberikan kasih sayang dan rasa diterima kepada siswa kita. Kebebasan. Ibu juga pasti pengen ya merasa bebas gitu, menentukan pilihan. Terus juga kita punya kesenangan, fun ya, pokoknya apapun yang menjadi kesenangan kita itu sebuah kebutuhan. Dan penguasaan ketika kita diberikan sebuah amanah, tanggung jawab itu juga sebuah eksplorasi diri kita bahwa oh kita ternyata bisa bermanfaat. Nah ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ibu-ibu di sini, nah kita sebagai posisi kontrol ada penghukum, pembuat dasar bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini adalah posisi guru di sana menangani masalah kepada siswa. Ini ada sebuah video contohnya. Video ini contoh bagi penghukum dulu ya. Nah, ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu salah satu contoh penghukum ya ibu-ibu. Di sini ada juga posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Nah itu berarti membuat rasa bersalah si anak jadi merasa bersalah karena ibunya langsung mengatakan takut ditegur sama bapak kepala. Tapi ada lagi nih yang lebih posisinya ya yang lebih nyaman lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Nah posisi teman anak akan lebih senang terlambat seperti itu ya. Tapi ada lagi posisi pemantau nih Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas Untuk pemantau ya, ada lagi yang lebih restitusi, penanganan restitusi berarti ada di posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu untuk posisi manajer ya, ibu-ibu. Jadi itu yang diharapkan dari budaya positif kita. Ya, kita intinya dalam mendidik anak didik kita ketika membuat permasalahan, kita ada di posisi manajer melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas tadi. Jadi kita memahami dulu anak yang melakukan kesalahan. Terus kita ngomong bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi si anak tuh tidak merasa bersalah, tidak terlalu merasa bersalah gitu ya, karena dimaklumi gitu. Terus ada validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan
mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi anak pun merasa senang dimengerti oleh kita sebagai manajer ya untuk penyelesaian masalah, dan akhirnya kita pun harus menanyakan keyakinan tadi, keyakinan apa yang dipahami, jadi kebijakan apa yang dia pahami, terus dia pun harus berpikir apa solusi yang harus dia lakukan sendiri. Jadi bukan ibu, bukan kita yang melakukan atau menyelesaikan masalah, tapi anak sendiri yang mempunyai solusinya. Seperti ibu, seperti gitu ya ibu. Mungkin hal apa sih yang saya lakukan ini mengenai disiplin positif, budaya positif, jauh dari sempurna ya ibu bapak. Insya Allah nanti pemahaman lebih lanjut bisa mengikuti lagi diseminasi sama pula saya berikutnya. Bagi ibu bapak mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila sudah yang mengganggu waktu ibu bapak. Terima kasih sekali, makasih banyak atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ada refleksi dari ibu bapak apabila dia tidak keberatan nanti ada pernyataan ya dari ibu bapak yang akan video dan oleh anak-anak. Mungkin saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meti yang telah memaparkan tentang budaya positif. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita dalam menghadapi karakter anak-anak kita yang unik. Untuk sesi selanjutnya adalah pertanyaan. Bapak Ibu silahkan. Saya bagi berapa sesi? Satu sesi. Ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ibu Meti, hal-hal yang diungkapkan atau telah dijelaskan Ibu Meti memang sedang digaung-gaungkan saat ini ya. Bagaimana kita memahami anak, pendekatan psikologi, bagaimana anak menjadi pusat dari pembelajaran kita. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita memang memahami anak, yang saya pengalaman, saya sebenarnya mulai menerapkan hal-hal tersebut, tetapi ada kebimbangan dari diri saya bahwasanya ketika kita banyak mengalah, kita mengikuti anak tadi kan, anak maunya apa kita ikuti gitu ya. Pada dasarnya satu hal yang menjadi permasalahan saya adalah terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita mengikuti anak yang seperti itu, saya tadi memahami bagaimana anak itu kan dari sisi pemaparan materi itu semakin hari rasanya semakin berkurang karena kita itu yang mengikuti anaknya seperti apa. Misalnya Bu, saya pengarang buku, oke, kita ikuti, mungkin anak cenderung. Tapi saya merasa bahwa ya semakin hari pemaparan materi, tingkat pengetahuannya, kurikulum itu semakin turun gitu ya ketika kita menerapkan sisi psikologi, tetapi di sisi pengetahuan kognitif, pencapaian materi ini semakin berkurang gitu. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Bagus sekali pertanyaannya Ibu Leni, terima kasih. Di sini perlu dipahamkan kembali filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan pembelajaran berpusat kepada murid bukan berarti kita ikuti terus apa yang diinginkan murid, tetapi kita tadi pelaku posisi kita sebagai manajer, kita juga berusaha sebagai pendidik yang berusaha mengarahkan anak didik kita dan sebagai teladan juga dan mendorong kemajuan kepada anak didik kita. Perlu kiranya kita pun membuat strategi pembelajaran yang bisa memahamkan anak, yang bisa menyenangkan anak ya, yang berpusat pada anak itu, yang membuat anak tidak bosan, senang belajar sama kita, membuat anak itu tertantang untuk melakukan apa yang sudah kita buat strategi dalam pembelajaran kita. Dan tentunya disinilah tuntutan bagi kita untuk semakin kreatif ya, kreatif, inovatif dalam membuat media pembelajaran, dalam membuat kerangka pembelajaran di kelas. Bagaimana anak itu bisa digali potensinya, bukan hanya teacher center, tapi juga student center. Jadi memang pembelajaran bukan hanya kita aja ngomong, tetapi anak juga ada komunikasi dua arah ya. Anak bisa berkolaborasi, berdiskusi, anak juga diberikan kesempatan gitu. Dan kita pun mengarahkan ketika anak kalau misalkan diskusi melebar kemana-mana,
Jadi kita yang mengarahkan moderator, kita mas sebagai manajer Bu. Jadi bukan berarti kita harus ikutin bagi anak materi jadi turun, tidak. Dan ingat yang namanya untuk pemahaman materi, kita ingat aja, bikinlah tujuan pembelajaran yang memang benar-benar bisa keraih ya dalam satu pembelajaran pada saat itu. Terus juga indikator pencapaian tujuannya, indikator pencapaian kompetensi juga. Nah, maksudnya di sini jangan menganggap bahwa guru-guru merdeka ternyata terjadi penurunan materi, penurunan kualitas anak didik kita. Tidak, justru disitulah munculnya kreativitas anak didik kita. Bisa jadi ibu-ibu, anak didik kita itu jauh bisa jadi lebih pintar dari kita. Mungkin kalahnya dengan kita hanya beda pengalamannya. Nah, sementara mereka sudah belajarnya banyak sekarang. Bukan hanya dari kita yang sebagai sumber belajar, kita mah hanya sebagai fasilitator mengarahkan. Tapi anak pun bisa dia berinovasi, berkreasi, dan bahkan dia mencari dari manapun sumbernya. Itu sebagai pembelajaran. Justru disitulah kita bagaimana memanfaatkan hal-hal yang menjadi pergaulannya mereka menjadi media pembelajaran supaya berkaitan dan bisa memunculkan, dan anak itu tidak merasa bosan, anak itu tidak merasa diguruin, anak itu muncul ya keinginan, harapan, kreativitasnya, inovasinya. Jadi seperti itu Ibu. Saya lebih setuju. Sebenarnya saya kurang setuju ya kalau misalkan materi itu merasa turun. Tapi disitulah justru tantangan bagi kita bahwa guru harus kreatif, bahwa guru harus inovasi, bahwa guru harus membuat kelas itu menyenangkan, bahwa guru harus bisa melihat dan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita melihat murid-murid yang perlu kita bangkitkan kembali semangatnya, ya. Jadi disitulah perlunya pengakuan, karena anak itu butuh diakui sama kita. Tidak bisa anak bisa meratakan dalam pembelajaran. Begitu Ibu Reni. Mungkin jawabannya kurang puas ya. Insya Allah nanti dari yang lain bisa puas ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Silahkan Bu Ina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung dari pertanyaan Bu Reni, tapi terkait mengenai pendalaman materi seperti itu. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya dalam hal pendalaman materi, kalau kita terkait dengan tadi pembahasan mengenai psikologi dan juga lebih ke kognitif, nah agak terhambat di proses pendalaman materinya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah keterkaitan pendalaman materi ini kan kita pada saat proses pembelajaran untuk lebih menyeimbangkan antara psikologinya dengan keterampilan kognitifnya. Kita perlu ada semacam penerapan teori yang sudah ada mengenai behavioristik seperti itu ya, mengenai reward dan punishment-nya. Nah, yang ingin lebih saya tanyakan untuk sebagai bekal saya, bukan lebih paham di program ini ya, untuk pengalaman saya bagaimana menurut Ibu penerapan teori reward dan punishment yang bisa diterapkan di sekolah kita yang pada dasarnya mengenai memiliki peserta didik dengan bahan baku seperti ini ya. Katakan kalau tadi padinya mungkin kita bisa padi atau ya seperti itu gitu ya. Kira-kira untuk bahan masukan saya ini terutama ya, yang tepat apa ya reward dan punishment-nya bukan di saat akhir semester saja seperti itu. Kita kan melakukan penilaian itu setiap saat ya. Nah, kira-kira kalau untuk yang positifnya kita kasih rewardnya apa, negatifnya kasih punishment-nya apa, supaya nanti di setiap pembelajaran itu kita nggak menonton bosan, mau kalau misalkan memberikan pembelajarannya atau rewardnya kurang menarik sehingga nanti untuk tugas yang kedepannya saya nggak akan berusaha sekuat tenaga supaya rewardnya juga nggak menarik seperti itu. Nah, menurut Ibu apa yang bisa diberikan untuk peserta didik reward dan punishment-nya yang cocok di sini seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai reward dan punishment, sekali lagi di sini kita jauh-jauh dari sebaiknya dari kata-kata hukuman ya Bu, punishment itu. Jadi yang kita ingin jabarkan di sini justru mengangkat nilai kebajikan yang perlu anak-anak yakini terus. Makanya di situ nggak boleh bosan-bosan ibu guru untuk mengingatkan, yuk anak-anak, ayo mau siapa yang mau sukses, aku, ayo buktikan kalau kamu pengen sukses, coba kerjakan tugas yang baik dari ibu, coba tunjukkan kamu yang terbaik, jangan lihat yang jeleknya.
setuju itu ya. Untuk reward itu bukan berarti kita harus kasih hadiah, tapi ungkapan-ungkapan yang bisa mengingatkan, yang bisa membuat anak itu lebih percaya diri, yang bisa anak itu lebih kreatif, bahkan dia bisa berpikir, oh ya ternyata saya bisa ya. Jadi ketika anak itu apalagi mempunyai label yang jelek di mata guru atau dia suka melakukan hal yang jelek, terus kita hebat deh, padahal kalau kamu ya ketika kamu kadang saya suka bilang gini, anak yang suka dihukum sama guru terkadang dia itu ada sisi positifnya, dia punya mental baja. Bisa jadi di kemudian hari anak yang suka dihukum itu menjadi manajer perusahaan, menjadi direktur perusahaan, menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa? Dia sudah terlatih dengan mental yang baja gitu. Beda dengan orang yang tidak pernah dihukum gitu ya. Nah, tetapi kita tidak semestinya juga menerapkan hukuman-hukuman yang memang anak kalau dihukum nanti juga pasti ingat kalau sukses dia pernah ditampar sama saya gitu ya, dia pernah lihat. Sebetulnya memang pendidikan yang bagus itu yang memang tidak menerapkan hukuman secara fisik ya, tetapi anak cukup diingatkan juga itu sebuah, kalau menurut anak padahal oh ya ini juga bisa jadi mungkin dia menganggap bahwa ini teguran merupakan hukuman. Jadi hal-hal yang sedikit mungkin diminimalkan dari hukuman fisik ataupun kalau misalkan dalam pembelajaran, kalau saya sih lebih cenderung mengangkat anak misalkan kalau anak kelihatan bosan, anak misalkan dia ayo pengen dengar suaranya, gimana suaranya, jadi pengen lihat dengar pendapatnya, langsung aja disuruh berpendapat gitu ya, supaya anak diberikan kesempatan. Bisa jadi anak yang tidak bisa bergerak tidak aktif itu tidak diberikan kesempatan dan terus dimonopoli sama orang-orang yang aktif. Nah itulah fungsi kita untuk mengarahkan supaya semua anak terlayani dengan baik, semua anak merasa dihargai, semua anak merasa diperlakukan sama gitu ya, istilahnya oh iya ibu juga perhatian saya ya, ternyata pada saat berdiam gitu gak bisa ngomong, tapi coba gitu ya. Ketika anak susah mager banget buat suasana kelas bikin ice breaking ya, bikin sebuah permainan yang membuat anak senang. Pokoknya kita cari clue-clue yang membuat anak semangat buat belajar. Mudah-mudahan tidak bos juga ya Bunda jawaban saya. Mudah-mudahan nanti saya lebih mudah. Mungkin itu saja Bu ya. Udah aja. Terima kasih Bu Menti. Mungkin setelah saya simpulkan mungkin dari teori motivasi fisiknya dulu. Kita dulu sudah dari disiplin positif, ciptakan motivasi fisik, jadi dapat dihindari yang namanya hukuman dan penghargaan. Mungkin itu ya, cukupnya 2 pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan tadi terhadap pemaparan yang Ibu Meti sampaikan terhadap tentang budaya positif. Pemaparan yang Ibu Meti sampaikan menurut saya sangat bagus. Kemudian dalam menyampaikannya juga mudah dipahami oleh kami para guru. Saya juga berharap terutama saya umumnya untuk yang lain bisa menerapkan apa yang Bu Meti sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah barusan saya sudah mengikuti pemaparan dari CGP Bu Meti dengan materinya budaya positif. Menurut saya sangat bagus ya dalam pemaparannya, kemudian apa saja yang ada atau yang dibawakan, yang disampaikan ke kita itu sangat mengena, dilengkapi dengan berbagai macam contoh yang real yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Harapan saya ke depannya program ini mampu lebih menyentuh ke seluruh orang ataupun ke seluruh guru, walaupun misalnya guru juga ke seluruh orang yang ada di sekolah kita ya, yang untuk lebih memajukan sekolah sehingga memiliki memiliki label bahwa sekolah kita itu adalah sekolah yang berbudaya positif. Testimoni untuk pemaparan budaya positif ini sangat bagus. Saya berharap kegiatan ini akan dilaksanakan lebih banyak lagi dan perlu dukungan dari sekolah. Jadi nanti semuanya ikut. Jadi ini diprogramkan ke sekolah. Jadi bisa untuk semuanya ada kolaborasi, tidak hanya dari guru penggerak saja, tapi juga ada dengan sekolah. Siapa tahu bisa difasilitasi lebih jauh lagi sehingga semua guru dapat mengikuti budaya positif atau
satu hal lagi nanti kalau ada waktu saya bertanya.